Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat-sehat nggih. Alhamdulillah, puasanya sudah masuk di hari yang ke-23. Berarti kalau Ramadan yang lengkap 30 hari, sudah tinggal 7 hari. Kalau 29 hari berarti tinggal 6 hari lagi. Dengan demikian berarti kita sudah akan berpisah dengan Ramadan. Dan mungkin ngaji kita pagi ini untuk di bulan Ramadan ini yang terakhir. Kita lanjutkan lagi insya Allah nanti setelah Lebaran. Kita sejak masuk bulan Rajab selalu berdoa agar oleh Allah disampaikan sampai bulan Ramadan. Doanya ada yang dibaca dengan pelan-pelan, ada juga yang dijadikan puji-pujian. Seperti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ufir lana wa ufir lana ada juga yang dibuat dengan puji-pujian seperti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna barik lana, berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajab, pada bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami ya Allah sampai mendatangi Ramadan. Kita sudah dikaruniai diterima doa-doa kita oleh Allah, sudah sampai Ramadan, dan ini sudah mendekati berpisah dengan Ramadan. Sudah mau berpisah dengan Ramadan. Apa yang harus dilakukan kalau sudah mau berpisah dengan Ramadan? Firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan bilangannya katanya Allah sampai 1 bulan puasa. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rio Riyadina saling sepuluh-sepuluhan kan ngoten. Umat Islam ki ngoten iki. Kula dijek seneng iki. Beberapa hari yang lalu ada ibu-ibu jamaah Masjid Aristida bisa silaturahim ke rumah. Sampai sekarang itu masih terasa senangnya ke saya. Sarang-sarang dan beliau udah jadi senang. Tapi gimana enten sukuannya pagi beliau. Coba mantul tarawih, sakit mobil hari lakotan. Alhamdulillah ini sudah menangi bulan Ramadan. Dan 1 minggu lagi kita sudah akan berpisah dengan bulan Ramadan. Doa kita apa sekarang?
Ya, mudah-mudahan masih dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, mari kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa kata Rasulullah? La yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamati, rawahu Muslim. La yasturu abdun, tidak ada seorang hamba pun yang menutupi kejelekannya, abdan, seorang hamba. La yasturu abdun abdan, tidak ada seorang hamba pun yang menutupi kejelekan seorang hamba lainnya fit dunya, di dunia, illa satarahullahu yaumal qiyamati, melainkan akan ditutupi kejelekannya oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawahu Muslim, meriwayatkan pada hadis ini Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini menyebutkan bahwa tidak ada seorang hamba yang menutupi kejelekan hamba lainnya kecuali Allah akan menutupi kejelekan sang hamba itu nanti di akhirat. Yakni siapa-siapa orang yang menutupi aib atau kejelekan saudaranya atau kejelekan orang lain, maka orang yang menutupi aib saudaranya itu adalah akan ditutupi aibnya orang itu nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud oleh hadis ini? Mari kita analisa bareng-bareng, kita bahas bersama-sama. Ketika kita mengungkap aib atau kesalahan orang lain, berarti itu adalah kita membuka kekurangan orang lain. Nah, sebaliknya, ketika kita menutupi aib orang lain atau kesalahan orang lain, maka kita berarti merahasiakan, menyembunyikan kesalahan orang lain sehingga orang lain itu tidak dipermalukan. Jadi ketika kita mengungkap aib atau kesalahan orang lain, kemudian yang kemungkinannya akan menimbulkan bahaya bagi orang lain, akibat citranya menjadi jelek karena ketahuan belahnya,
karena ketahuan tidak baiknya, maka ini adalah barang siapa yang menutupi gitu ya, maka ini adalah sesungguhnya perbuatan yang sangat baik. Paham ya? Jadi ketika kita adalah menutupi aib orang lain dengan tujuan untuk tetap menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, maka orang yang seperti ini akan ditutupi aibnya sendiri itu oleh Allah nanti berada di alam akhirat. Bisa jadi orang itu akan timbul bahayanya atau akan mendapatkan kebahayaan manakala aibnya itu adalah dibuka. Karena itu maka menutupi aib orang lain itu adalah termasuk akhlak yang mulia. Balasannya dari Allah adalah nanti aibnya sendiri itu akan ditutupi oleh Allah di akhirat. Ini. Nah, dengan demikian maka ini memiliki kandungan bahwa kita dianjurkan untuk tidak menceritakan jeleknya orang lain. Kita diminta untuk menutupi kekurangan orang lain. Lebih-lebih jika orang itu kalau sudah meninggal, katanya Rasulullah, bicarakan saja baiknya. Jangan dibahas tentang keburukannya. Demikian juga orang yang kalau ketahuan kelemahannya akan menimbulkan bahaya ketika diungkit-ungkit tentang kesalahannya, maka sebaiknya kita harus bisa menutupi kelemahan orang lain. Kalau orang itu dicari kesalahannya, kalau orang itu dicari kelemahannya, kalau orang itu dicari kekurangannya, siapa orang itu yang tidak punya itu? Semua orang pasti punya kekurangan, punya kelemahan, punya kesalahan. Oh, manusia. Oh, katanya Rasulullah sendiri menyebutkan kullu bani Adam khata'un. Semua manusia, bani Adam maksudnya keturunan Adam. Keturunan Adam itu maksudnya manusia. Bahwa semua manusia itu pasti punya salah. Pasti. Khata'un ini kalau dilihat dari bahasa Arab adalah termasuk sigot mubalaghah. Dengan demikian maka semua manusia itu berpotensi untuk berbuat salah, termasuk ulo kali panjenengan ini. Jadi nek dipatosi salah, semua orang pasti punya salah. Bagaimana kalau kiai? Itu juga manusia, pasti juga punya salah. Karena itu maka menjadi orang sebaiknya adalah saling menutupi kekurangannya, saling mencegah untuk tidak mengungkap kekurangan itu. Itu. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang bisa menutupi kelemahan orang lain itu ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Dan nanti di akhirat itu akan ditutupi juga sebagai balasannya oleh Allah kekurangan atau aibnya itu. Ini. Maka betapa luhurnya ajaran Islam itu. Kita dianjurkan untuk menutupi kesalahan orang lain. Karena orang lain itu kalau dicari kesalahannya, ya mesti ada kesalahannya. Kalau orang sudah dicari kesalahannya, diungkap kesalahannya, akhirnya yang hormat bisa menjadi tidak hormat, yang disegani akhirnya menjadi tidak segani karena akhirnya ketahuan. Makanya yang sering dikatakan oleh Ustaz A'agim itu, Abdullah bin Nasdiar itu, ya mari kita bersyukur kepada Allah, katanya Agim.
Karena kita dimuliakan seperti ini karena orang lain tidak tahu kekurangan kita, tidak tahu kesalahan kita. Gitu. Jadi aslinya tidak ada orang yang tidak punya salah. Yang baik, ayo jangan saling mengungkap kekurangannya, karena semua manusia pasti memiliki kekurangan. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia pasti memiliki salah. Karena pasti memiliki salah, maka Allah memberikan solusinya. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam lanjutan hadis ini, yakni wa khairul khata'in at-tawwab. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah bertaubat kepada Allah. Solusinya itu, yakni kalau kita salah bertaubat kepada Allah. Nah, bentuk taubatnya itu ya berdoa, memohon ampun. Salah satu bentuk yang mohon ampun yang relatif lebih mudah ya membaca istighfar. Astagfirullah. Enak kan? Astagfirullah, kami memohon ampun Allah kepada Allah Al-Azim, yang Maha Agung. Kata dia. Kemudian saya memberikan sebuah contoh, misalnya begini. Orang yang tidak maksudnya begini. Apakah semuanya itu adalah menjadi mutlak? Apakah menjadi mutlak bahwa tidak boleh sama sekali kesalahan orang lain itu adalah diungkap? Beberapa ulama berpendapat dalam hal-hal tertentu katanya adalah boleh. Kok boleh? Ini kan berarti bertentangan dengan hadis Rasulullah. Itu adalah semua bergantung kepada situasi dan kondisinya. Pertanyaannya sekarang, dalam hal apa saja yang boleh disebutkan kesalahan orang lain itu? Misalnya ketika orang ini mau diberi jabatan tertentu, misalnya mau diangkat jadi bendahara takmir masjid. Ketika orang itu tidak amanah, ketika orang itu mohon maaf suka korupsi, maka kemudian perlu diberi tahu untuk yang mengangkat itu agar tidak mengangkat demi kebaikan masjid tersebut. Sejauh ini bukan karena fitnah, sejauh ini bukan karena black campaign, artinya kampanye hitam. Orang yang baik dikatakan tidak baik, disebut-sebut sebagai koruptor, padahal tujuannya agar tidak diangkat itu supaya dirinya yang diangkat. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau demi kebenaran, demi kebaikan masjid misalnya, kemudian sang ketua takmir diberi masukan, dan itu adalah apa adanya, bahwa orang ini adalah tidak amanah demi kebaikan dan keamanan dana masjid, kemudian diberitahu, maka beberapa ulama berpendapat ini adalah boleh. Kenapa kok boleh? Memberitahu aibnya orang, tujuannya adalah demi kebaikan. Motivasinya adalah demi kebaikan. Berbeda dengan kalau motivasinya itu adalah iri. Enak kok itu yang jadi bendahara, mestinya kan saya. Nah, ini kan dasarnya ini tidak boleh seperti itu. Nah, gitu ya, tidak boleh. Oke. Kemudian yang kedua, misalnya dicontoh, misalnya ada seorang laki-laki mau mencari jodoh, atau sebaliknya perempuan sedang mencari jodoh. Jodoh yang pertama itu, Pak, bukan yang kedua. Orang mau mencari jodoh, orang mencari jodoh yang mertuanya misalnya siapa?
mertua yang menginginkan bahwa calon mantunya ini adalah orang jahat. Kan tidak ada. Yang perempuan misalnya yang mau dilamar, siapa orang perempuan itu yang mau dilamar oleh orang yang tidak bisa dijadikan imam, tidak bisa dijadikan pemimpin dalam keluarga yang layak diteladani atau dicontoh oleh anak dan istrinya? Dan tidak ada. Semuanya anak perempuan itu menginginkan bahwa suaminya nanti, pendamping hidupnya nanti adalah orang yang bisa diteladani akhlaknya, orang yang memiliki kesetiaan dunia akhirat, orang yang memiliki kasih sayang yang utuh dari dunia sampai di akhirat. Mesti yang didambakan bertanggung jawab dunia sampai akhirat, yang seperti itu yang didambakan. Nah, ketika orang ini adalah orang yang, mohon maaf, orang yang kurang ajar, tidak beribadah, pemabuk, naudzubillah, maka informasi seperti ini adalah dan itu adalah menjadi bully. Nah, menyampaikan bahwa orang ini bukan orang benar, ini tidak termasuk membuka aib yang disebutkan itu tadi, tapi ini adalah tujuannya adalah baik, bukan sekedar untuk memfitnah, bukan sekedar untuk membunuh karakter, bukan sekedar untuk menjelek-jelekkan karena iri, tapi semata demi kebaikan bersama. Sedih juga kan bagi seorang perempuan kalau ternyata punya suami yang tidak bisa punya tanggung jawab. Demikian juga yang calon suami mau mencari istri. Siapapun laki-laki itu pasti mendambakan bahwa istri yang akan dipilih itu, mereka sadar bahwa ini akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Maka siapa yang mau anak-anaknya itu adalah lahir dari seorang ibu yang tidak bermoral? Tidak ada. Misalnya sudah terbiasa alhamdulillah berbuat zina kemana-mana. Akhirnya apa? Kalau tidak tahu dan tidak berubah sifatnya, setelah menikah suaminya berangkat bekerja, istrinya dikerjai oleh orang di rumahnya. Berangkat ke kantor katanya mau bekerja, ternyata berangkat ke hotel berdua dengan temannya yang sering disebut dengan TTM, teman tapi mesra. Iya, kalau diberi ATM sebenarnya nih, kalau diberi TTM, teman tapi mesra. Waduh, berangkat ke kantor satu ruangan mestinya kerja, ternyata enggak. Nyampe di kantor berangkat lagi ke hotel, kemudian berdua di kamar. Kalau laki-laki perempuan berduaan di kamar, masa tahlilan? Tidak mungkin ya. Pak Nawi tak percaya. Aku gak apa-apa kok, Pak. Aku tahlilan di sana. Tidak mungkin percaya lah ya. Tidak mungkin masa iya tahlilan berdua. Aku sedih akan lupa lo tahlilan masih. Yo, kok tahlil? Gak percaya. Itu karena memang dari karakter yang tidak baik. Nah, ini kan penting untuk tahu. Nah, dalam hal yang seperti ini boleh diberitahu bahwa itu adalah tidak baik karakternya. Nah, sejauh tidak memfitnah, memang aslinya begitu ya boleh. Karena saya katakan tadi tidak ada laki-laki itu menginginkan anaknya itu lahir dari seorang ibu yang tidak bermoral. Itu yang boleh. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Memberikan kesaksian di pengadilan. Kalau orang ini memang perbuatannya tidak benar, maka ketika kita diminta untuk menjadi saksi, perlu berkata jujur. Kalau memang dia tidak amanah, kalau memang dia tidak benar,
maka perlu disampaikan ketidakbenarannya itu dengan apa adanya. Beberapa hari sebelum ini itu kan ramai tentang Pak Sampo. Itu. Kemudian yang menjadi saksi kuncinya adalah Baradae Eliezer. Dia berbicara jujur, karena kejujurannya itu maka saksinya ya kan memang membunuh orang. Hukum di Indonesia ya tetap saja ada sanksinya. Tapi karena berani membongkar kasus seorang jenderal dengan apa adanya, malah dapat hadiah, diringankan hukumannya. Jaksanya menuntut berapa? 12 tahun. Tetapi hanya divonis 1 tahun setengah. Karena faktanya memang membunuh. Tetapi dalam membunuhnya itu adalah karena perintah dari atasannya yang jaraknya sangat jauh. Satunya jenderal, satunya kopral. Dalam jabatan yang seperti itu tidak ada bagaimana ya, dan nggak ada, insya Allah dan nggak ada. Ajarkan siap dan harus begitu, siap terus. Nah itu mengungkap dengan apa adanya kesalahannya, bahwa dia memang membunuh, bahwa dia yang melakukan. Nah itu baru boleh. Di awal tadi kan saya katakan tidak boleh membuka salahnya orang, kekurangannya orang. Ada beberapa hal yang dibolehkan, yang seperti ini. Ini yang ketiga, yakni kalau itu menjadi saksi di pengadilan. Kemudian yang keempat, seorang penipu itu baik atau pembohong? Tidak baik. Tapi tidak perlu diceritakan tentang ketidakbaikan orang itu. Tapi jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang lain, boleh diceritakan kesalahannya. Boleh. Misalnya teman, ada kadang teman satu angkatan, bahkan kadang satu kelas dengan kita. Karena dasar memang penipu, kemudian dengan bahasa merengek-rengek, "Isa nolong aku tapi, ya apa ya, aku ini simpan." Kemudian pinjam uang ratusan juta, terakhir gak nyambung. Apa ada seperti itu? Banyak. Maka untuk menjaga keselamatan teman kita yang lain agar tidak semakin banyak korbannya, boleh menceritakan, hati-hati dengan itu. Itu sudah banyak teman kita yang tertipu. Itu dibolehkan menyebutkan tentang kejelekannya. Terus ditanya, betul tak itu penipu? Betul. Nah kamu kok tahu apa sih kasusnya? Diceritakan. Ada teman saya begini. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan agar tidak semakin banyak korban-korbannya. Maka menyebutkan tentang kekurangan atau kesalahan atau aib orang itu, bahwa itu adalah seorang penipu untuk keselamatan yang lain, itu adalah dibolehkan demi keselamatan orang lain agar tidak semakin banyak korbannya. Nah sekarang tuh orang menipu semakin cerdas. Ya Allah, dengan HP itu bisa menguntungkan macam-macam. Ada yang iming-iming hadiah, ya. Ada. Nah, itu kalau bulan Ramadan berhenti, enggak juga tambah gitu. Tambah wakil katanya Walawi ini. Tambah banyak. Nah, kita kan sudah paham kadang akal-akalnya. Orang kalau sudah bahasanya sangat halus, sangat berayu, kadang ada maunya. Ada yang hacker nih, yang merusak ada itu nomor HP dan seterusnya, internet dan seterusnya itu. Orang-orang seperti itu kadang modusnya macam-macam cara nyolongnya. Ada yang nomornya orang lain itu kemudian dibajak, kemudian menjadi nomornya dia, padahal bukan dia, punyanya orang lain. Kemudian orang lain punya jaringannya. Nah ngomong, kalau saya butuh ada ini tolong ditransfer.
Banyak yang seperti itu. Nah, maka diberitahu agar berhati-hati itu boleh. Ini kan mengungkap jeleknya orang. Nah, tapi untuk menjaga keselamatan orang lain agar tidak menjadi korban-korban berikutnya, maka disebutkan kesalahan orang lain boleh. Oke. Kemudian yang kelima adalah calon pejabat publik. Apakah itu jadi wali kota, apakah itu jadi gubernur, apakah itu jadi menteri, apakah itu jadi presiden, apakah itu jadi DPR, intinya adalah pejabat publik. Maka yang disiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa atau pemimpin masyarakat, maka perlu diberitahu track recordnya. Kalau memang itu orang baik, katakan bahwa dia baik. Kalau memang itu adalah orang tidak baik, tidak usah ditutup-tutupi aibnya. Itu demi keselamatan sebuah bangsa. Karena menjadi pemimpin itu adalah penting. Ke arah mana bangsa itu akan dibangun sangat bergantung kepada karakter pemimpinnya. Karena itu maka menjadi penting untuk memilih orang yang baik agar bangsa ini dipimpin ke arah yang baik. Itu. Nah, kalau selebihnya dari itu kita tidak boleh menceritakan tentang jeleknya orang, apalagi cerita jelek itu adalah sebagai fitnah atau bahasa sekarang itu adalah hoax yang dikarang-karang, yang asalnya orang itu baik-baik, akhirnya citranya menjadi jelek karena diolah oleh kita, yakni disampaikan dengan cara-cara yang bohong, diberitahu bahwa itu orang jelek, yang aslinya adalah tidak jelek, itu adalah dosa besar dan itu adalah dilarang oleh Rasulullah sebagaimana hadis yang kita kaji pada pagi ini. Nonton Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita kaji pagi ini ada barokah dan manfaatnya, dan semoga kehadiran kita ke majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang bisa memberatkan timbangan amal baik kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Seperti yang saya katakan tadi, untuk di Ramadan ini mungkin ini sudah yang terakhir karena ada yang sudah lebaran Jumat ini. Kalau ru'yah di hari Kamis, di malam dari Kamis malam Jumat itu ya, ngeliatin bulan, maka Jumatnya sudah lebaran. Nah kalau saya ngaji pada saat lebaran, pokoknya gitu. Kalau saudara kita Muhammadiyah sudah memastikan di hari Jumat itu atau tanggal 21. Tapi kalau NU biasanya ikut menunggu sidang isbat dari pemerintah, dan orang NU biasanya masih melakukan ru'yatul hilal. Kalau Muhammadiyah adalah imkanul ru'yah, yakni wujudul hilal. Nah, yang jelas lebarannya adalah bareng sama-sama satu Syawal. Yang beda adalah satu Syawalnya itu ada yang mengatakan hari Jumat, ada yang mungkin hari Sabtu. Nah, menyambut kehadiran Idul Fitri ini, saya sebagai pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah. Barangkali ada ucapan yang membuat bapak-bapak ibu-ibu tidak berkenan di hatinya, atau tingkah laku saya berkenan. Ini sudah 1 tahun kita berinteraksi seperti ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan selamat menyambut datangnya hari Lebaran Idul Fitri, minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Selamat berlebaran, selamat berhadiah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mari kita tetap masa depan kita ini setelah keluar dari Ramadan itu dengan amalan-amalan yang semakin meningkat kesalehan kita.
Amin, Allahumma amin. Monggo di penghujung acara ini bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita awali dengan membaca Fatihah yang kita tujukan kepada Nabi kita, keluarga beserta sahabat serta para pengikutnya. Kemudian yang kedua kita tujukan juga kepada kedua orang tua kita masing-masing yang masih hidup. Mudah-mudahan dijaga hidupnya orang tua kita oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dimurahkan rezekinya. Bagi yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di sisinya dalam derajat yang mulia. Mudah-mudahan dijembatkan kuburannya. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdasy syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fid jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa min hisab. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah wa tawaffana bi husnil khatimah. Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama' taqulu lana 'idan awlina wa akhirina wa tamina wa rizqna wa takhir rizqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa dakhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Makaten ingkang saged kula aturaken ngapunten dan segala kesalahan. Qadanallahu wa ijma'in siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi